Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala, NIM 20201724142, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas PGRI Palembang. Saat ini saya akan berpraktik pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semua sehat. Baik, Nak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, Lutfi, silakan pimpin doanya. Yang lain silakan turut berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wahyasirli Terima kasih, Lutfi. Dan setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hari ini tanggal 18 hari Rabu, pukul 10:15 kita tepat memulai acara pembelajaran ini ya. Semoga kedepannya akan selalu lancar. Baiklah, tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, bagus, Nak. Walaupun dalam keadaan pandemi, kalian tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap belajar dengan rajin, tetap melakukan sesuatu yang namanya bermalas-malasan, apalagi untuk belajar. Ada yang mau berpantun? Tidak ada? Kalau gitu, Ibu, apa? Siapa yang mau pantun? Alpen mau pantun? Enggak, Bu. Enggak. Atau William? Kalau gitu Ibu buka saja dengan pantun ya. Rasa sayangi, hei lihat dari jauh, rasa sayangi. Anak kucing pandai melompat, putih warnanya bulu angsa. Mari belajar puisi rakyat, melestarikan budaya bangsa. Tepuk tangan dong buat Ibu. Ya, akan duduk yang rapi. Kalau kita belajar harus duduk yang rapi ya. Dan kalau ada WA dari teman, nggak usah diabaikan saja, karena kita akan belajar agar pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, membawa berkah ya. Sebelumnya, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Ada yang masih ingat tentang apa? Oh, Salsa yang mengangkat tangan. Silakan, Salsa. Tentang pantun, Bu. Pantun. Pelajaran sebelumnya adalah puisi rakyat. Rakyat. Tentang apa puisi rakyat kira-kira? Tentang Pantun, syair, gurindam. Pantun, syair, gurindam. Ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam. Jadi ya menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam yang didengar atau dibaca. Dan ada kadi keterampilannya adalah mengungkapkan gagasan perasaan dalam bentuk puisi rakyat, yaitu syair, pantun, dan gurindam, baik secara tertulis ataupun secara tulisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui pembelajaran problem based learning, kita akan belajar menelaah struktur puisi rakyat, yaitu pantun, puisi, dan gurindam, serta menyimpulkan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam, baik secara tertulis ataupun secara tulisan. Nah, setelah itu Ibu akan mengadakan penilaian, artinya berupa penilaian proses, penilaian lisan,
kemudian evaluasi maksudnya dan tertulis. Kemudian ada juga penilaian sikap, yaitu sikap yang Ibu akan nilai. Anak-anak, pantun sangatlah bermanfaat selain untuk hiburan juga sebagai media untuk saling berkomunikasi yang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan share dulu materi ya, mudah-mudahan bisa materi ini Ibu share berupa video pembelajaran juga salin dia ya. Ibu share, mudah-mudahan sinyal tidak terkendala, Ibu bisa share-nya dulu ya. Ada ya? Enggak ada, Bu. Bentar ya, tunggu Ibu saya lihat HP sebentar. Ada, Bu. Ada? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Baik, Mbak Dina, ini materi yang akan kita pelajari hari ini ada hanya mengulang, ada kompetensi dasar, ada dan kompetensi dasarnya adalah penerapan struktur dan bahas penerapan struktur dan Kebiasaan puisi rakyat. yang dibaca atau didengar. Nah, fokus pembelajaran kita hari ini hanya menelaah struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Yang lainnya kita pelajari. Nah, kalian harus tahu dulu apa pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah, coba tolong dibacakan. Bisa dibaca William? Puisi rakyat adalah Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya, biasanya terdiri atas beberapa deret kalimat. ya, pintar William, bagus sekali, senang sekali. Selain puisi rakyat, dia juga dinamakan dengan puisi lama. Dinamakan puisi lama karena dia hadir pada zaman nenek moyang kita belum bisa membaca dan menulis. Jadi dia disampaikan secara lisan. Nah, karena secara lisan biasanya anonim. Anonim itu apa pula? Anonim itu tidak ada pengarangnya. Ya, jadi tidak ada, pantun itu kan tidak ada pengarangnya. Nah, selanjutnya ada jenis puisi rakyat. Banyak jenisnya, ada syair, gurindam, seloka, pantun, bidal, ada pepatah, harmina, sektet, dan sebagainya. Ada 12 gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini hanya pantun, syair, dan gurindam. Jadi itu ya. Sebenarnya nanti mungkin pada tingkatan lebih lanjut kalian akan belajar itu. Nah, kita menyanyi sekarang. Boleh menyanyi ya? Rasa sayang. Nyanyi dong, biar semangat. 1, 2, 3. Sayangi Sayang. Dari Iya, jauh, jangan rasa sayang. sayang. Rasa sayang. Dilihat dari jauh. Ada umur yang panjang, bolehlah kita kita berjumpa lagi. Sayangi, rasa sayang. Dilihat dari jauh. Sayang. dari jauh, rasa sayang. Puisi rakyat. Tadi mana suara ibu tuh? Dengar. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada puisi, buku puisi rakyat. Hindari kerumunan, ya. Indah rasanya senyum David. Berikut ada lagi. Ada satu lagi. Sebenarnya ini sama ya yang Ibu bagikan lewat WA ya materinya ini sebelum kita belajar tadi, karena Ibu mengantisipasi yang seperti ini ya.
Nah, anak-anak apa yang kalian tampil yang bisa lihat di situ? Ayo, ada 3 puisi rakyat yang ada di situ. Indri, apa kira-kira? Salsa. Apa yang Salsa dapatkan dari ketiga puisi rakyat tersebut? Ada pantun, Ada pantun, gurindam, syair. syair. Ada 3 puisi rakyat. Kenapa Ibu namakan puisi rakyat? Karena 3-tiganya masih belum ada nama. Baik, yang William, kira-kira yang mana yang namanya pantun? Yang nomor berapa pantun? Yang kedua kayaknya. Kedua pantun. Ada yang gambarnya kurang jelas Bu di sini. lihat di WA yang Ibu bagikan, yang baru Ibu bagikan tadi. Kira-kira yang kata William yang kedua pantun. Benar? Benar yang kedua pantun? Salah. Apa yang benarnya? Ini Nadia? Yang pertama apa yang kedua pantun? Yang pertama Bu. Yang pertama pantun. Nah, buka dong ininya. Kameranya nggak lihat, nggak enak kalau kameranya nggak terbuka kayak gitu. Mohon dibuka kameranya ya. Biar Ibu ngajarnya tuh enak kalau melihat wajah kalian itu. Taruh kita ya. Jadi tadi yang pertama pantun. Yang kedua syair. William sedikit nggak apa-apa ya. Dan yang ketiga Gurindam. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan ketiganya? Kalau pantun, salsa. Kok salsa terus yang ini ya? Yang lainnya belum panas kayaknya. Ayo salsa. Gurindam terdiri atas 2 bait dalam 1 bait. Pantun tiap bait terdiri atas 4 baris. Ya. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Merasa keberatan atau merasa belum benar jawaban salsa? Bagus salsa ya, sudah menjawab dengan lengkap sekali. Tapi kita tanya dulu, mungkin teman-teman ada salsa jawabannya keliru. Ada yang mau membantah atau mengkonfirmasi yang dijawab oleh salsa? Indri mungkin? Isi gurindam biasanya berupa nasihat filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Syair. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bersaja semua baris adalah isi. Kalian hebat, sama-sama hebat ya Indri dan Salsa. Senang rasanya Ibu mengajar. Baiklah nak, lebih hebat lagi kalau kalian buka kameranya. Jadi Ibu nggak merasa ngomong sendiri dong. Kalau gini Ibu merasa ngomong sendiri. Waktunya sekarang kalian berkelompok. Ibu sudah membagi kalian dengan WA. Atau sebelum kalian berkelompok, kalian masih ada yang akan ditanyakan tentang struktur pantun, puisi dan gurindam. Sudah jelas? Sudah. Jelas? Kalau sudah jelas, kita akan berkelompok. Silakan kelompok sudah Ibu bagi lewat WA. Sudah Ibu share? Sudah ada kelompoknya? Sudah ada? Ada kelompok di WA? Sudah ada ya. Nah, kerjakan di grup WA itu. Nanti Ibu share jawaban kalian, silakan tulis di grup WA itu. Jadi jawaban kalian share di grup WA. Untuk soal, ada 2 soal cuman ya. Yang pertama struktur pantun, syair dan gurindam. Kemudian menyimpulkan perbedaan syair, pantun dan gurindam. Nah, mengenai LKPD-nya kan sudah Ibu bagikan di WA kan? Sudah ada di WA yang Ibu bagikan LKPD-nya nak? Seperti yang sudah Ibu share ya. Jadi bagaimana struktur puisi pantun, syair dan gurindam tersebut? Jelas semuanya? Bisa ya. Silakan kerjakan tulisan kalian langsung di grup WA, nanti akan Ibu tampilkan.
Oke? Ya, silakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sama kalian bisa membedakannya antara ketiganya itu strukturnya itu ya, menyimpulkan perbedaannya. Misalnya perbedaan pantun strukturnya bagaimana sesuai dengan teks pantun yang kalian baca. Jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Nah, silakan lanjut. Nanti kalau sudah diskusi nanti di inikan lagi ya. Dibuka lagi ya ininya ya. Apa kameranya. Kalau yang sudah menemukan silakan share di WA group. Bu, Bianca di kelompok mana ya, Bu? Saya Bu masukkan. Di yang mananya ya, Bu? Di kelompok semangat ya? Kan semua sudah kelompoknya. Oh iya, kurang Ya. Kasih tahu dong Biancanya kelompok mana. Oh itu ya, sudah hasilnya ya. Bu akan ke WA kalian. Ibu akan bertemu. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Akan buka WA ya. Baru akan Ibu screenshot. Alpen, sudah screenshot. Sudah ini. Baru kelompok Merdeka ya. Ayo yang lain mana? Nah, kelompok Merdeka cepat sekali sepertinya. Ayo kelompok semangat dan kelompok berjuang. Nah, ini screenshot ya. Di WA nak, kalian diskusi di WA. Nanti setelah selesai baru kita kembali ke sini seperti biasa. Kelompok Merdeka ya. Nih kelompok Merdeka yang sudah selesai nih, ada ciri-ciri struktur pantun, perbedaan pantun, syair dan gurindam. Wah keren, silakan lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya ditanyakan. Nggak lama-lama Ibu share. Nanti ada yang mengintip. Ya lanjut kelompok anak. Tadi Merdeka yang Ibu tampilkan ya. Iya Bu. Waktunya 10 menit lagi ya. Nggak ada yang ditanyakan, sudah paham? Masih kelompok Merdeka. Ayo yang semangat dan berjuang mana ya? Kelompok semangat yang berjuang dan berjuang mana ya? Ada lagi yang mau share? Kelompok-kelompok yang sudah? Ayo, waktu terus berjalan. Serius sekali sepertinya diskusinya. Kelompok semangat. Kelompok semangat ya. Lanjut semangat. Kalau udah banyak baru Ibu share. Ya. Lanjut. Oh ini semangat ya. Wah sudah jalan semua ya. Ibu yang ketinggalan ternyata. Bu cek dulu ya, Bu masuk ke WA kalian. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Ini ya. Kan Ibu share juga kelompok semangat tampaknya. Nah, ini kelompok semangat. Wah, sudah lengkap sekali. Sedikit lagi ya selesai ya. Nomor terakhir, nomor 2, soalnya simpulkan perbedaan ketiga struktur tersebut, pantun, gurindam, dan syair.
Yang belum share, yang kelompok berjuang yang belum ya? Coba saya cek kelompok berjuang. Kelompok berjuang. Oh ada, sudah. Baik, satu WA lagi. Kalau gitu, wah repotnya Ibu ya. Kelompok berjuang. Ayo Naina, semangat Naina. Share Ibu ya. Iya, soal 4 tinggal disimpulkan aja Bianca. Stop sharing, nanti kelamaan. Ada yang nyontek. Baiklah, waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Sudah itu kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Harus jaga kesehatan ya. Ini musim panas, musimnya virus. Dan jangan sampai musim males ya. Jadi harus jaga kesehatan, harus banyak istirahat, dan tetap harus semangat belajar. Ayo, sepertinya jawabannya sudah pada lengkap ya. Nggak ada yang mau ditanyakan gitu? Sudah jelas? Atau masih ada yang bingung-bingung? Nah, jawabannya ringkas saja, jangan terlalu panjang. Lihat saja dari segi strukturnya, dari segi apa namanya? Karena kita cuma menyimpulkan sampai struktur aja ya, belum sampai ke bahasanya. Ada yang membukukan satu ya dari hasil kalian ya. Ada yang mencatatnya, sekretaris menggabungkannya. Baiklah, Ibu akan menghitung waktunya sampai hitungan kelima. Sudahnya, kalian buka kameranya. Kita mulai presentasi. Setiap kelompok harus mewakili ya, atau gantian dari kelompoknya ya. Baik, 1, 2, 3. Buka kameranya. Waktunya selesai. Waktunya selesai. Ayo buka kameranya, waktunya kita presentasi. Nah, presentasi wajib buka kamera. Saat presentasi tidak ada yang boleh menutup kamera. Ya. Nah, biar enak keceriaan kalian bisa Ibu lihat. Wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng bisa Ibu lihat. Ya. Baiklah, tuh kenapa Salsa sembunyi lagi? Nadia, Alpen, terus gini terus ya. Nah, Ibu ambil sensornya dulu ya. Baik, sebelum kita presentasi ya nak, pasang wajah manis, kita foto dulu ya. Baik, satu senyum ya. 1, 2, 3 ya. Gini ya, gini dulu, gini gayanya gini. 1, Alpen. 1, gini bukan metal, ini literasi namanya, literasi ya. Iya, bukan, jangan metal, gini ya. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, kelompok siapa yang main duluan? Duluan mau presentasi? Kelompok? Ayo, kelompok siapa? 1, 2, 3. Kelompok Salsa. Ya, lanjut Salsa. Salsa kelompok Merdeka ya? Siap. Ayo dengarkan. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Bertanda AT. Yang pantun yang kalian baca ya. Merupakan sampingan. Baris ketiga yang keempat merupakan kaki. Struktur gurindam terdiri dari 2 baris dalam bait. Setiap baris memiliki jumlah kata 10 sampai 14
kata. Tiap baris memiliki rima atau Yang kalian baca ya, itu contoh pantunnya. Silakan. Oke. Berrima AA, BB, CC, dan seterusnya. Struktur syair. 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. 3. Bersaja Yang kalian baca ya. 4. Semua baris adalah Kalau ini. gurindam? Perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Kan ya. Lanjut. Pantun setiap bait terdiri 4 baris. Syair setiap bait terdiri 4 baris. Pakiasan. Nah, sudah cukup, baik, kalian hebat. Syair. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bersaja AA. Semua baris adalah isi. Pada gurindam terdiri dari 2 baris. Jumlah kata. Pada pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada syair terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Pada gurindam terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Struktur pantun. Pada pantun, baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Pada syair, semua baris adalah isi. Pada gurindam atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua karena baris kedua berisi jawaban. Akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Rima baris akhir pada pantun berima AB-AB, pada syair berima AAA, pada gurindam berima AA, BB, CC, dan seterusnya. Kandungan isi pada pantun berupa nasihat atau teguran secara tidak langsung dengan kata-kata yang menghibur. Pada syair berupa nasihat, filosofi, atau kata-kata mutiara. Pada gurindam berupa nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai moral. Tepuk tangan kan enak kalau gitu bacanya. Baiklah, yang belum kedengaran suaranya Alpen, ada yang mau dikomentari Alpen? Atau nggak ada? Nggak ada pertanyaan juga? William mungkin? Ada yang mau disampaikan? William? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Lutfi gimana Lutfi? Terima Bu. Baiklah ya. Nah, jadi perbedaan dari ketiga struktur pantun, puisi, dan gurindam seperti yang kalian sampaikan. Kalau pantun dia strukturnya terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Bait dengan baris sama ya. Kemudian strukturnya ada sampiran, 2 baris sampiran dan ada isi. Kemudian ada sajaknya AB-AB. Kalau pantunnya ada struktur suku katanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Begitu dia dengan syair, ada 4 baris bersaja AA, semua merupakan isi. Juga gurindam ada 2 baris, sajaknya AAA, BBB. Isi pertama merupakan terjadi sama. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya kalian sudah hebat juga semua dalam diskusi pantun ini. Yuk kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Bagus sekali Sasa. Nah, hasil dari yang kalian kerjakan tadi kalian kumpul nanti di WA ya, dan ambil nilainya dari WA itu ya. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Jelas semua, sepakat dengan hasil diskusi kita? Sepakat. Iya, baik. Hebat sekali kalian belajar. Kalian bisa ya. Baiklah. Nah, kalau gitu kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, struktur pantun. Satu, apa? Kita ambil 3 saja yang secara umum saja ya. Struktur pantun terdiri dari 4 baris. 4 baris. Siapa William? Terus apalagi? Bersaja AB-AB. Lanjut. Baris pertama dan kedua ada sampiran, barisan ketiga dan pada isi. Ya, dan terdiri dari 4 baris. Ya, kalau syair, William?
Seluruh lari merupakan isi. Selanjutnya isi bersajak. Membentuk sebuah kisah atau cerita secara utuh. Secara umum, sajaknya apa? Rima. Saja. Rija dan Sima itu lama. Sajak dan rima sama ya. A. Nah, itu ya jumlah suku katanya ada berapa? Jumlah suku katanya 8 sampai 14 suku kata. Bagus. Kemudian dan yang terakhir tentang gurindang. Gurindang, ada yang bisa menyimpulkan lebih? Apa kira-kira gurindang? Salsa? Ya, silakan Salsa. Gurindang terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Tiap baris memiliki rima yang bersajak A, B, B, C, D, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ada yang bisa mewakili? Menyenangkan Alpen atau William? Menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Senang ya kita belajar. Apalagi kalian yang cerdas-cerdas menjawab soal dengan cepat, berdiskusinya sepertinya tadi lincah sekali ya. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masih belajar tentang pantun, tentang struktur bahasa ya. Baiklah, sebelum ada yang masih mau bertanya, tidak ada? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ya. Kalau gitu kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa yaitu wal asri. Siapa mau bikin doanya? Siapa? Lutfi? Lutfi lagi? Oke, silakan Lutfi tutup doanya. Yang lain ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusr wa aminus salihat wa sawasaw bil Baik anak-anak, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.